Welcome back guys to Bimbel Pak Bilchan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pembiasan cahaya guys. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pemantulan cahaya. Sekarang kita akan bahas mengenai pembiasan cahaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Nah, misalnya nih saya punya suatu kaca guys. Jadi kita punya suatu kaca. Kita gambarkan nih kaca ya guys. Yang warna biru ini kaca. Nah, ini kaca. Nah, kemudian saya punya sinar datang guys ya. Kamu punya sinar datang. Nah, tentu ada cahaya yang dipantulkan oleh kaca. Tetapi ada juga yang diteruskan masuk ke kaca. Nah, ketika diteruskan masuk ke kaca, cahaya mengalami yang namanya pembelokan guys. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saya gambar garis normal dulu guys. Ya, garis normal adalah garis yang tegak lurus sama si bidangnya ya. Maka cahaya ini dia tidak akan masuk kaca lurus. Nah, dia nggak masuk gini guys, tapi yang dia masuk, dia akan seperti ini. Nah, dia masuk seperti ini guys, dia belok. Ya, inilah yang disebut sebagai peristiwa pembiasan cahaya guys. Jadi pembiasan cahaya, pernah kalian lihat contohnya di gambar berikut guys. Kalau misalnya kita lihat, sedotan masuk ke air, kita lihat mereka itu seperti berbelok gitu, bengkok. Nah, itu karena adanya pembiasan cahaya. Cahaya itu akan belok ketika dia masuk ke medium yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya punya guys di sini, saya punya medium pertama adalah udara. Di sini udara. Cahaya masuk ke kaca, mereka masuk ke medium yang berbeda. Makanya dia dibelokkan. Nah, di sini ada yang disebut sebagai sudut theta I, sudut antara sinar datang dan garis normal, dan theta R, sudut antara sinar bias. Ini sinar bias guys namanya, sinar bias. Dan garis normal, namanya theta R. Jadi theta I disebut sebagai sudut datang, theta R itu disebut sebagai sudut bias guys. Nah, inilah yang disebut sebagai pembiasan cahaya. Nah, selain dia berbelok, ternyata dia berbelok alasannya adalah satu, cahaya itu melambat dari udara ke kaca. Kenapa? Kita lihat guys di sini. Saya punya kecepatan cahaya di udara adalah V1, kecepatan cahaya di kaca V2. Nah, V1 kita tahu bahwa kecepatan cahaya di udara itu sama dengan di vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kaca itu lebih rapat guys. Lebih rapat daripada udara. Banyak sekali obstacle-nya, yaitu molekul-molekulnya. Sehingga cahaya ini akan melambat guys. Nah, sehingga V2 ini akan lebih kecil dari V1. Kenapa? Karena kaca lebih rapat daripada udara. Udara ini kurang rapat dibandingkan kaca. Nah, itu adalah kejadian pertama. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau misalnya cahaya itu datang dari yang lebih rapat ke kurang rapat. Nah, instruksinya lebih rapat ya. Misalnya nih saya punya kejadian kedua guys. Kejadian kedua, saya gambarkan di sini misalkan saya punya kaca lagi. Tapi kaca di atas guys ya. Ini kaca. Ini udara. Nah, kaca itu kan lebih rapat guys tadi ya. Lebih rapat dibandingkan udara. Kurang rapat. Nah, karena ada lebih rapat atau kurang rapat, berarti kan di sini ada sinar datang. Kemudian nanti dibiaskan. Lebih rapat ke kurang rapat. Ya, kan seharusnya kalau misalnya tidak dibiaskan, dia akan seperti ini guys. Nah, maka dia akan dibelokkan. Tetapi dibelokkannya beda guys. Beloknya seperti ini. Nah, kok bisa ya kayak gini? Nah, kita akan jelaskan di sini. Ini adalah V1. Ini adalah V2 guys. Ingat bahwa kaca lebih rapat ke kurang rapat. Berarti kecepatannya meningkat. Berarti dalam kasus ini V2 lebih besar dari V1 guys.
Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalnya cahaya datang dari medium, saya tuliskan sini ya. Kasus pertama, medium kurang rapat ke lebih rapat, maka medium akan dibelokkan, sinar biasnya maksudnya, sinar biasnya, itu akan dibelokkan mendekati garis normal, guys. Kamu lihat di sini, di sini adalah yang seharusnya sinar datang itu masuk kalau tidak dibiaskan, tapi sinarnya justru dibiaskan mendekati garis normal sini, guys. Tetapi kalau misalnya cahaya bergerak dari medium lebih rapat ke kurang rapat, maka sinar biasnya akan dibelokkan menjauhi, ya tadi mendekati ya, sekarang menjauhi garis normal. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, ini sinar datang. Ini sinar datang kalau tidak dibiaskan, sinarnya itu nggak di daerah sini, tapi dia malah menjauhi si garis normal ini, guys. Jadi itu adalah konsep dari pembiasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya indeks bias, guys. Mengenai indeks bias. Nah, apa sih indeks bias itu? Indeks bias itu merupakan kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya, guys. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya banyak sekali medium, guys. Nggak cuma kaca, kita punya lagi air, guys. Kita punya lagi intan, diamond. Dan mereka memiliki yang namanya indeks bias yang berbeda-beda. Ya, apa itu indeks bias? Itu adalah kemampuan medium untuk membelokkan cahaya. Semakin besar nilainya, maka dia akan memiliki kekuatan untuk membelokkan cahaya lebih besar. Ya, maka pembelokannya akan lebih besar, berarti dia akan melambat cahayanya lebih banyak. Nah, rumus untuk menghitung indeks bias, rumusnya adalah N sama dengan C per V, guys. Apa itu C? C itu adalah kecepatan cahaya di vakum atau di udara. Kalau kita lihat vakum sama udara kemampuannya tidak terlalu beda jauh ya. V adalah kecepatan cahaya di medium, guys. Ya, di medium yang kita cari indeks biasnya. Nah, inilah rumus untuk menghitung indeks bias. Nah, dan pada proses pembiasan cahaya itu berlaku hukum Snellius, guys. Hukum Snellius itu berbunyi N1 dikali sin theta I sama dengan N2 dikali sin theta R, guys. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kasus itu, apa itu N1? N1 adalah indeks bias, di mana sinar datang itu ada, theta I adalah sudut datang, N2 adalah indeks bias medium, di mana cahaya itu dibiaskan, dan theta R adalah sudut bias. Nah, kalau kasus ini adalah theta I, ini adalah theta R, ini adalah N1. N1 adalah medium di mana cahaya itu datang, dan N2 medium di mana cahaya itu dibiaskan. Nah, ini adalah hukum Snellius, guys.